Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat pada baginda Rasul, kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat, umatnya yang kelak akan bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat yang singkat ini khatib kembali berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, mari selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada Jumat yang mulia ini, di hari yang mulia dan bulan yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul Amalia Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah penghulu dari segala bulan. Ramadan Allah khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa beribadah, beramal di dalamnya. Maka ketika kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak amal soleh, mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Ramadan datang, pintu surga Allah buka. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika datang bulan Ramadan ini, perbanyaklah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah bukakan pintu surga untuk kita. Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Allah selamatkan kita dari gangguan syaitan yang selalu menggoda manusia. Maka hadirin kaum muslimin, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama tentunya ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa tersebut kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Kenapa Allah panggil orang-orang yang beriman? Karena orang yang berimanlah yang mengetahui maksud dan tujuan dari ibadah puasa ini. Maka hadirin kaum muslimin, kalaulah kita orang-orang yang beriman, maka laksanakanlah amalan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena inilah yang akan membentuk diri kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang akan Allah muliakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan dari sekian banyak amalan di bulan suci Ramadan ini, yang kedua yang bisa kita lakukan ialah perbanyaklah salat sunnah, perbanyaklah melaksanakan qiyamul lail. Ketika Ramadan datang, kita melaksanakan solat tarawih secara berjamaah, kemudian ditutup dengan solat witir juga secara berjamaah. Maka di bulan suci Ramadan perbanyaklah qiyamul lail, perbanyaklah ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih melaksanakan solat tarawih di bulan suci Ramadan ini. Karena solat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, dan belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tersebut. Maka hari ini Allah berikan kesempatan, Allah berikan nikmat kepada kita untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan solat tarawih. Maka laksanakan solat tarawih. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang melakukan qiyam di bulan suci Ramadan, melaksanakan salat di malam suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi khatib menghimbau dan mengajak kepada kita semua, mari kita hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir dan salat sunnah lainnya. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan tak lain dan tak bukan ialah perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan juga ada nanti kita akan mengeluarkan namanya zakat fitrah, yang merupakan kewajiban bagi kita, baik laki-laki ataupun perempuan, baik mereka dewasa maupun anak kecil. Maka mereka nanti mengeluarkan namanya zakat fitrah. Ini kewajiban kita di bulan suci Ramadan, untuk berbagi kepada orang-orang yang tak mampu, berbagi kepada fakir miskin, sehingga ketika hari raya Idul Fitri mereka tersenyum, mereka bergembira, mereka bisa melaksanakan, merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan, dengan penuh hati yang gembira. Maka selain dari zakat fitrah yang kita keluarkan, ada sedekah yang mesti kita keluarkan, mesti kita bagi kepada orang-orang yang tak mampu di bulan suci Ramadan.
terlebih ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Anas qala qila ya Rasulullah ayus sadaqati afdalu? Qala sadaqatur Ramadan. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama itu ya Rasulullah? Maka baginda Rasul menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan. Berbagi takjil, berbagi untuk berbuka kepada orang yang berbuka, mengembirakan orang-orang yang mereka ketika berbuka bergembira, mereka berdoa untuk kita. Maka ini selain amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan, ini juga akan menjadikan hubungan silaturahim kita dengan sesama manusia menjadi baik, menjadi erat. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya, amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia ini, tak lain dan tak bukan adalah banyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka ketika Ramadan datang, bulan diturunkannya Al-Quran, maka banyaklah membaca Al-Quran, khatamkanlah Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, apa kata baginda Rasul? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang mau bersahabat dengan Al-Quran, kepada orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang selalu memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Bahkan jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan orang baca Al-Quran saja Allah berikan rahmat kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tepatnya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka ketika nanti kita melakukan tadarus bersama, membaca Al-Quran bersama, baik di masjid kita atau di musola perumahan kita, bacalah dengan baik, dengarkan kawan membaca Al-Quran. Karena sekarang kita lihat ketika ada orang yang membaca Al-Quran, mereka sibuk membaca Al-Quran, kita pun sibuk dengan gadget kita, kita pun sibuk dengan media sosial kita, sehingga tak dapat keberkahan dari orang yang membaca Al-Quran itu. Maka ketika kita nanti membaca Al-Quran tadarus bersama, jangan hanya dibiarkan anak-anak kita yang baru pandai mengaji, dibiarkan mereka membaca Al-Quran tanpa dibimbing. Ditambah lagi dengan kita memakai mikrofon dengan suara luar, dengan suara yang besar. Anak-anak mengaji, mereka membacanya belum pas, sementara kita diam. Ini bukan rahmat yang Allah berikan, tetapi nanti bisa azab yang akan Allah berikan. Kenapa? Karena kita membiarkan orang yang membaca Al-Quran tidak dengan kaidah Al-Quran tersebut, tidak mau membacanya dengan betul. Kita tidak mau mempedulikan, biarlah mereka membaca, silahkan. Tak boleh kita seperti itu. Maka di bulan Ramadan, amalan di antaranya yang bisa kita lakukan ialah bacalah Al-Quran. Apalagi tadarus
Tadarus itu ialah kita saling belajar, saling mengingat dan saling melihat apa yang kita baca itu. Mudah-mudahan 4 amalan ini bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di bulan Ramadan. Yang pertama, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail, perbanyaklah solat sunnah, perbanyaklah kita solat tarawih berjamaah. Kemudian perbanyaklah sedekah. Dan yang keempat, mari kita baca Al-Quran. InsyaAllah ketika ini kita lakukan, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita dan Allah jadikan kita la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.